إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah, apa yang terkandung dalam hadis yang dhaif kemarin termuat atau terkandung dalam hadis yang sahih, yaitu di dalam Musnad Baqi ibn Mukhallad dari seseorang yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa beliau mengatakan, sarihul iman idza asa'ta aw zalamta 'abdaka aw amataka aw ahadan minan nas, bukan minan nar, minan nas, sumta aw tasaddaqta wa idza ahsanta istabsharta. Iman yang sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, adalah jika engkau berbuat jelek atau mendolimi budakmu, pegawaimu, atau budak perempuanmu, atau seseorang dari manusia, sumta wa tasaddaqta, engkau segera berpuasa atau bersedekah. Ya, ini bukan berarti ainnya, inti ibadahnya dalam bentuk puasa dan ibadah yang disebutkan di sini, tetapi annal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Artinya seorang mukmin yang memiliki keimanan sungguh-sungguh, ketika dia berbuat dosa, dia segera bertaubat dan beramal dengan amalan kebaikan untuk menutup dosa-dosanya, untuk menghapus dosanya yang telah lewat. Sehingga sumta au tasaddaqta disebut dengan kalimat au. Engkau berpuasa atau bersedekah atau berbuat tentunya amalan-amalan hasanat agar menghilangkan kejelekannya. Wa idza ahsanta istabshart, dan kalau engkau berbuat ihsan, berbuat baik, engkau gembira. Ini sahihul iman. Kalau memiliki keimanan yang sharih, keimanan yang sungguh-sungguh, yang sangat jelas, maka orang itu akan merasa sedih kalau berdosa, sehingga segera bertaubat dan kemudian mengamalkan amalan-amalan saleh untuk menghapusnya. Kalau beramal dengan amalan saleh, dia gembira. Kalau bisa berbuat dengan perbuatan yang baik, dia gembira. Disebutkan dalam footnote-nya atau dalam takhrijnya bahwa hadis ini ada yang lewat satu hadisnya. Man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Ini yang sahih. Barang siapa yang gembira dengan perbuatan baiknya dan dia sedih dengan perbuatan jeleknya, maka dia mukmin. Ini yang disebutkan dengan sanad yang sahih. Sebab kalau yang kedua yang tadi kita baca masih ada pembicaraan di dalamnya. Wallahu taala alam. Wa fi musnad al-Imam Ahmad dari Abi Sa'id
Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Al-mu'minuna fid dunya ala thalathati ajza." Orang-orang beriman di dunia terdiri dari 3 bagian. Alladzina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yang pertama, golongan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak ragu dan berjihad dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ini yang pertama. Walladzina ya'manuhu an-nas ala amwalihim wa anfusihim. Dan orang yang manusia merasa aman atas harta mereka dan jiwa mereka. Ini merasa aman darinya. Thumma alladhi idza ashrafa ala tam'in tarakahu lillahi azza wa jalla. Dan kemudian yang ketiga adalah yang idza ashrafa ala tam'in tarakahu lillah. Yang dia melihat seseorang yang butuh atau seseorang yang menginginkan, maka dia tinggalkan untuk Allah azza wa jalla. Ini untuk orang tadi. Disebutkan hadis ini dengan sanad yang dhaif, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa fihi daraj Abu Samah yadha'if fi riwayatihi an Abil Haytham. Qala, dia berkata, Ibnu Rajab selanjutnya rahimahullah, wa fi aidan an Amr ibn Anbasah. Diriwayatkan pula dari Amr. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, ma mal Islam? Apa itu Islam? Qala, dijawab, al-Islam adalah tibul kalami wa ta'amut ta'ami, ucapan yang baik dan memberi makan. Disebutkan amalan-amalan zahir. Islam adalah tibul kalam, ucapan yang bagus, ucapan yang baik, wa ta'amut ta'am, dan memberi makan. Faqultu, saya katakan, kata Amr radhiyallahu anhu, wa mal iman? Dan apa itu iman? Qala as-sabru was-samahah. Iman adalah sabar dan memaklumi. Qultu ayyul islami afdal? Apa Islam yang paling afdal, keislaman yang paling baik? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu yang kaum muslimin selamat dari lidahnya dan tangannya. Qultu ayyul imani afdal? Aku katakan lagi, kalau iman apa yang terbaiknya? Qala khuluqun hasan. Dijawab Islam, ditanya tentang Islam, ditanya tentang iman, dijawab dua-duanya dengan amalan zahir, dengan amalan-amalan zahir yang menunjukkan bahwa pada Islam dan pada iman keduanya terkandung amalan-amalan zahir. Disebutkan di sini riwayatnya juga memiliki kelemahan. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, ba'da an dzakarahu, setelah menyebutnya bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Amr atau dari Amr ibn Anbasah, dan isnadnya ada, di dalam isnadnya ada Syahr ibn Hawshab, wa qad wasaqa ala dha'fin fih, dianggap thiqah oleh sebagian padahal ada kelemahan padanya, dan dikatakan oleh muhaqqiqnya wa dha'afahu al-Albani isnadahu, dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani sanadnya. Thumma sahhaha al-hadis bi syawahidin lahu, kemudian mensahihkannya dengan syawahidnya, yakni hadis fi nafsihi dhaif, tapi bi syawahidihi dia mengatakan sahih. Wallahu taala a'lam. Wa qad fassara al-Hasan al-Basri as-sabr was-samahah. Kemudian Hasan al-Basri menerangkan apa yang dimaksud dengan sabar dan samahah. Faqala huwa as-sabr ala maharimillah, yani sabar untuk tidak masuk kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan samahah maknanya adalah as-samahah bi ada'i faraidillah. Samahah memaklumi dengan makna dia rela dan ridha untuk menunaikan semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan.
berarti sabar untuk tidak masuk ke dalam yang haram, dan dia dalam keadaan ridho untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban. Itu makna as-sabr wa samahah yang dikatakan sebagai afdalul iman. Iman yang paling afdal adalah as-sabr wa samahah. Dan diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dan lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadisun sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesempurna-sempurna orang yang beriman adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. yakni orang mukmin yang paling sempurna adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Berarti iman walaupun asluhu fil qalb, iman walaupun aslinya ada di dalam hati, tetapi dia akan mempengaruhi amalan zahir, akan mempengaruhi akhlaknya juga. Sehingga iman yang paling afdal adalah iman yang menyebabkan akhlaknya orang tersebut menjadi baik, yang akhlak orang tersebut menjadi ahsan khuluqan, sebaik-baik akhlak. Dikatakan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, walaupun keimanan itu adalah keyakinan dalam hati, maka terkandung di dalamnya juga al-iman dengan makna amalan-amalan yang zahir, karena itu merupakan bukti nyata dari apa yang ada dalam hati. Dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dan lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa kharrajahu al-Bazzar, dikeluarkan pula oleh Al-Bazzar dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Muawiyah Al-Amiri dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia mengatakan salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. 3 perkara yang barang siapa mengerjakan 3 perkara ini, maka dia akan merasakan rasanya iman. Yang pertama, man 'abadallah wahdahu bi annahu la ilaha illahu. Yang pertama, barang siapa yang beribadah kepada Allah sendirinya, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wa a'ta zakata malihi thayyibah, dan mengeluarkan zakatnya yang baik. An tibati biha nafsuh fi kulli 'am. Antibi biha nafsuhu artinya dengan keridhaan hati. Antibi nafsin minhu. Yani tibi biha nafsuhu fi kulli 'am. Setiap tahun mengeluarkan zakat dengan keridhaan. Fadzakar al-hadits fi akhirih, kemudian di akhirnya disebutkan di akhir hadis ini, faqala rajulun, fama tazkiyatul mar'i nafsahu ya Rasulullah. Bagaimana seseorang membersihkan dirinya wahai Rasulullah? Qala an ya'lam anna Allah ma'ahu haitsu ma kan. Ketika ditanya bagaimana seseorang bisa membersihkan dirinya atau mensucikan dirinya, dijawab oleh Rasulullah SAW, yakni dengan dia mengetahui, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya di mana saja dia berada. Wa kharraja Abu Dawud awal al-hadits duna akhirih. Abu Dawud mengeluarkan awal hadis ini dengan tidak meriwayatkan yang belakangnya. Wa kharraja At-Tabrani dari hadis Ubadah ibn Samit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna afdalal iman an ta'lam anna Allah ma'aka haitsu ma kunta." Dikatakan dalam hadis ini, hadis yang sahih, dikatakan bahwa seorang yang paling afdal imannya adalah seorang yang tahu. Di sini tahu bermakna yakin. Yani yang yakin bahwa Allah bersamanya di mana saja dia berada. Yani an ta'lam anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Engkau mengetahui dengan yakin bahwa Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ini yang dikatakan dengan afdalul iman, sebaik-baik iman. Wa fi sahihain, dan dalam 2 kitab sahih,
Bukhari dan Muslim, dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Ini ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, bahwa iman itu 60 sekian cabang, atau dalam riwayat 70 sekian cabang. Dikatakan a'laha adalah qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah syahadat dan ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan al-haya'u syu'batun minal iman. Dan malu, rasa malu itu merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Wa kharraja al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah min hadits al-Irbad ibn Sariyah. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mengatakan innamal mu'minuna kal jamalil anif haitsu ma quyyidan qad. Dikatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu seperti unta yang jinak. Haitsu ma quyyidan qad, di mana dia diikat, di situ dia terikat. Di mana dia diikat, maka di situ dia terikat. Ikhwani fillah azakumullah, ini juga hadis yang sahih ma'ruf, bahwasanya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang siap tunduk dengan aturan-aturan Islam, ajaran-ajaran Islam. yakni siap terikat dengan aturan-aturan, yakni manusia-manusia yang siap dipimpin, siap diatur, bukan manusia-manusia liar yang tidak mau diatur dan tidak punya aturan. Maka ya qanifidina azakumullah, dikatakan seorang mukmin adalah seperti unta yang jinak. Haitsu quyyidan qad, di mana dia diikat, di situ dia terikat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, dan bahwasanya orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah atau perbaikilah persaudaraan kalian. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih dari Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahr. Permisalan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam tarahumihim, saling merahmati di antara mereka, dalam kelembutan sesama mereka, itu seperti tubuh yang satu. Jika salah satu anggota badannya merasa sakit, maka tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahr. Kalau salah satu anggota badannya merasa sakit, maka akan mengajak seluruh tubuhnya untuk merasakannya dengan humma was sahr, dengan tidak dapat tidur dan dengan meriang panas dingin. Ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW dengan kalimat masalul mu'minin, permisalan orang-orang yang beriman, dan dikaitkannya dengan amalan zahir, yaitu ukhuwah imaniyah yang betul-betul seperti satu tubuh, saling merasakan satu dengan yang lainnya. Wa fi riwayat li Muslim, dan dalam riwayat Muslim, al-mu'minun karajulin wahid, disebutkan orang-orang beriman seperti satu orang, hampir sama seperti yang tadi. Diriwayatkan pula, al-muslimun karajulin wahid idza ishtaka 'ainuhu ishtaka kullu. Muslimun itu seperti satu orang, kalau matanya yang sakit, maka seluruh badannya ikut merasakan sakitnya. Wa in ishtaka ra'suhu ishtaka kullu, dan kalau kepalanya sakit, maka seluruh badannya ikut sakit. Ini karena satu tubuh. Dan permisalan orang-orang beriman seperti satu tubuh. Wa fi sahihain an Nabi Musa, dan di dalam dua kitab sahih dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia menyatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan
bahwa orang beriman dengan orang beriman lainnya seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menopang satu dengan lainnya. Satu bangunan tidak bisa dia akan tegak berdiri dengan sebagian tanpa sebagian yang lainnya. Atap ini tanpa tiang tidak akan berdiri. Tembok ini tanpa tembok yang sana nggak akan tegak, nggak akan kokoh. Maka dengan satu yang lainnya bersambung dan saling menopang, maka kokohlah bangunan tersebut. Digambarkan dalam riwayat Muslim bahwa orang beriman dengan orang beriman lainnya kalbunyan, seperti bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'dan, sebagian mendukung sebagian yang lain atau saling menopang satu dengan lainnya. Wa syabaka bihi asabi'ahu, dan Rasulullah SAW mengkaitkan jari jemarinya satu dengan lainnya. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, dan diriwayatkan pula dalam musnad Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala al-mu'min fi ahli al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad. Bahwasanya al-mu'min dalam masalah iman dikatakan al-mu'min fi ahli al-iman bimanzilati ar-ra'si min al-jasad. Seorang beriman di kalangan orang-orang yang beriman itu seperti kepala di anggota badan. Ya'lamul mu'min li ahli al-iman kama ya'lamul jasad lima fi ar-ra'si. Orang mukmin akan merasa sakit dengan apa yang menimpa orang mukmin lainnya, seperti badan merasa sakit dengan sesuatu yang sakit atau yang sesuatu yang dirasakan di kepalanya. Ketika sakit gigi, maka seluruh tubuhnya akan merasakan panas dinginnya, sakitnya, menggigilnya, tak bisa tidurnya. Ini khonifina azakumullah, gambaran orang-orang yang beriman. Dan hadis ini hasan derajatnya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Azahul Ahmad At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kemudian di dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia menyatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin mukmin yang lain, kaca cermin. Al-mu'min akhul mu'min yakuffu an dha'ifatihi wa yahutuhu min wara'ih. Seorang mukmin sebagai cermin mukmin yang lainnya. Kalau kamu dalam keadaan di depan cermin melihat tubuhmu sendiri, kalau jelek itu tubuhmu sendiri, perbaikilah. Kalau acak-acakan itu tubuhmu sendiri, perbaikilah. Jangan apa kamu jelek, acak-acakan, kotor dan sebagainya. Kamu mencela siapa? Mencela dirimu sendiri. Sehingga tentunya seorang dengan cermin adalah seorang melihat dirinya sendiri. Maka orang mukmin dengan mukmin yang lain sama demikian. Melihat kekurangan pada mukmin yang lain diperbaiki. Itulah kita. Yang jelek adalah kita kaum mukminin. Yang akan menjadi aib seluruh kaum mukminin. Karena itulah maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya dan di dalam ayat Al-Qur'an untuk saling tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kalau melihat apa yang ada pada saudaranya, itu seakan-akan ada padamu sendiri. Maka kalau sesuatu yang menyakitkan, kita merasakan sakitnya. Sesuatu yang gembira, kita ikut gembira. Dan sesuatu yang jelek, maka kita merasa bahwa itu perlu diperbaiki. Karena itu tubuh kita sendiri. Dan itu adalah diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan al-mu'min mir'atu akhi atau al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah saudaranya mukmin yang lain. Dia akan melindungi yang lemahnya dan akan membelanya dari belakangnya. Wa bil sahihain, dan dalam dua kitab sahih dari Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sungguh tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya atau dia suka untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Shuraih, dan dalam sahih Bukhari dari Abi Shuraih Al-Ka'bi
radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu." Qalu man dzalika ya Rasulullah? Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman, sungguh demi Allah tidak beriman. Sungguh demi Allah tidak beriman. Sungguh demi Allah dia tidak beriman. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang dimaksud wahai Rasulullah?" Qala orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dinafikan keimanan. Dan sudah pernah kita bahas, dinafikan keimanan bukan berarti kafir, tetapi tidak pantas lagi dikatakan mukmin yang kamilul iman, atau tidak pantas lagi dipanggil dengan mukmin, atau seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Katakan kalian belum beriman, tapi katakan sajalah aslamna. Artinya lemahnya iman, sangat lemah sehingga pantas untuk dikatakan dengan sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman. Yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Wa kharajal hakim min hadis Ibn Abbas, dan Imam Hakim juga mengeluarkan hadis dari Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tadi yang sebelumnya adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dari Abu Shuraih. Dan Imam Hakim meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'." Bukan seorang mukmin yang dia kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Ini juga keterlaluan. Dianya kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan, tapi dia tidak peduli sama sekali, maka dikatakan laisal mu'min. Dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Ibn Abbas. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahihul isnad walam yukhrijahu wa wafaqahu ad-Dhahabi, dan disepakati oleh Imam ad-Dhahabi. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Sahal ibn Mu'adz al-Juhani dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa dia menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahaba lillah wa abghada lillah." Wa zada Ahmad wa ankaha lillah faqad istakmala imanuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi karena Allah, menahan tidak memberi karena Allah, mencintai juga karena Allah, membenci juga karena Allah, dan menikahi seseorang juga karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Berarti seorang mukmin yang kamilul iman, yang sempurna keimanannya, dia memberi karena Allah, tidak karena yang lain. Ketika tidak memberi juga alasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dalam keadaan mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Karena orang itu saleh, mukmin, taqi, karena orang itu adalah seorang yang dicintai oleh Allah, maka dia cinta kepadanya. Dan membenci juga karena Allah. Membenci seseorang yang Allah benci, membenci seseorang yang durhaka kepada Allah, membenci seseorang musyrik, membenci seseorang yang memang menentang ajaran Rasulullah SAW, merubahnya, menggantinya, menambahnya, menyelewengkannya, maka dia benci. Dan ketika menikahi seseorang juga bukan karena masalah cantiknya, bukan karena masalah hartanya, bukan masalah yang lain, karena wanita tersebut salihah, mukminah, taqiyah. Karena wanita tersebut adalah orang salihah, maka dia menikahinya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang keadaannya demikian, faqad istakmalal iman, telah sempurna imannya. Dikatakan istakmal, menjadi sempurna keimanannya. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi menganggap hadis ini hasan. Riwayat berikutnya tentang masalah iman adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi pernah ditanya tentang afdalul iman. Apa afdalul iman? Dijawab, an tuhibba lillahi wa tubghid lillah wa ta'mal lisanuka fi dzikrillah. Yang namanya iman adalah engkau cinta karena Allah, benci karena Allah, dan lidahmu selalu beramal dalam zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka dikatakan, "Mada ya Rasulullah?" Dan apa wahai Rasulullah? Qala an tuhibba lin-nasi ma tuhibba li nafsik.
dan engkau suka untuk manusia apa yang engkau sukai untuk dirimu sendiri. Ini di dalam sanadnya ada kelemahan atau dikatakan sanadnya dhaif. Tapi sudah kita baca hadis-hadis yang sahih yang sebagian-sebagian ini atau makna-makna yang ada dalam hadis ini terkandung di sana. Seperti membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Ada hadis yang sahih yang baru kita baca. Kemudian antuhibba linnas ma tuhibbu li nafsih. Sudah dibaca tadi bahwasanya seseorang yang mukmin adalah orang yang suka untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Wa takrah lahum ma takrah li nafsih. Dan mafhum mukhalafahnya, dia benci pula untuk orang lain, untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain, antaqula khairan aw tasmut. Ini juga dalam hadis yang sahih dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka di sini dikatakan bahwasanya yang disebut iman atau afdalul iman adalah engkau mengucapkan kalimat yang hak, yang baik, atau kalau tidak diam. Wa fil hadits anna kathrata dzikrillah min afdalil iman. Dan dalam hadis ini berarti banyak zikir pada Allah, banyak mengingat Allah itu merupakan sebaik-baik iman. Dan dikeluarkan pula dari hadis Amr ibn al-Jamuh bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yastahiqqul 'abd sarihul iman hatta yuhibba lillah wa yubghid lillah, fa idza ahabba lillah wa abghada lillah faqad istahaqqa al-wilayah min Allah taala. Dikatakan tidak berhak seorang hamba untuk mendapatkan keimanan yang hakiki hingga dia cinta karena Allah, benci karena Allah, dan mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan wilayah, yakni kewalian. Tapi ini sanadnya dhaif, lemah. Maka cukup dengan hadis yang tadi dan yang sebelumnya, bahwasanya seorang mukmin yang kamilul iman adalah orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tapi tidak ada kalimat menjadi wali atau istahaqal wilayah. Wa kharaja aidan min hadits al-Barra ibn Azib. Dikeluarkan pula hadisnya dari Barra ibn Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna awsaqa 'ural iman an tuhibba fillah wa tubghid fillah. Sungguh sekuat-kuat urat keimanan adalah engkau cinta karena Allah dan engkau benci karena Allah. Jadi ternyata cinta dan benci karena Allah dikatakan sebagai sekuat-kuat atau awsaqu 'ural iman, sekuat-kuat urat keimanan. Jadi iman yang paling kuat atau inti keimanan yang paling kuat adalah kalau sudah cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Bukan karena persaudaraan nasab, bukan karena ta'assub golongan, bukan karena harta, bukan karena apapun. Ketika dia mencintai seseorang karena Allah, ketika dia membenci seseorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan awsaq ural iman, sekuat-kuat urat keimanan. Berkata Ibn Abbas, man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa 'ada fillah fa innama yanal wilayat Allah bidzalik. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, berloyalitas kepada seseorang karena Allah, dan memusuhi seseorang karena Allah, maka dia akan mendapatkan wilayah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebagai awliya'uh. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak akan bersedih dan tidak akan merasa takut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan selanjutnya kata Ibn Abbas, walan yajid 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakun kadzalik. Dan seorang hamba tidak akan merasakan lezatnya iman walaupun banyak salatnya, walaupun banyak puasanya, sampai dia mencapai kedudukan tadi. Kedudukan apa? Cinta karena Allah, bencinya karena Allah. Wa qad sarat 'amatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya. Sekarang ini telah menjadi
Sekarang padahal di zaman beliau radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan telah menjadi kebanyakan manusia bersaudara karena dunia. Kenapa kok dekat dengan fulan? Karena sering ngasih sesuatu. Kenapa dekatnya dengan yang ini? Karena banyak memberikan begini, begini, dan begitu. Kenapa kok dekatnya dengan sana? Oh, dia orang kaya. Kenapa dekatnya dengan yang ini? Oh, dia pemimpin dunia. Kenapa dekat dengan yang itu? Oh, karena dia adalah sebagai orang-orang yang begini, orang yang begitu. Yang kalau saya tidak dekat, saya akan sengsara dan saya tidak akan mendapatkan bantuan-bantuan. Kebanyakan hubungan-hubungan persaudaraan manusia ternyata persaudaraan ala dunia, karena masalah dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Yang demikian tidak memberikan apa-apa pada orang-orangnya sama sekali. Ini urusan dunia atau persaudaraan dunia, nggak ada faedahnya. Yang idza u'tiya radiya, kalau diberi ridha, kalau tidak diberi sakhita, kalau tidak diberi marah, langsung putus hubungan. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan kamu. Kenapa? Karena sudah tidak ngasih lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah perkara yang sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang tinggi nilainya, bahkan menjadi awsaq ural iman, adalah cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Diberi ataupun tidak diberi, mendapatkan bantuan ataupun tidak mendapatkan bantuan, diberi sesuatu perhatian ataupun kurang, atau bahkan dimarahi mungkin, tapi tetap dekat. Kenapa kamu kok dimarah-marahi kok tetap dekat dengan dia? Karena saya tahu dia marah kepada saya itu karena cinta kepada saya. Dia marah agar saya lebih baik. Dia marah agar saya lebih lurus di atas sunnah. Sehingga dia tidak kemudian, apa istilahnya, mutung apa-apa itu, marah, cemberut, kemudian putus, tidak mau deket-deket lagi. Kenapa? Saya kemarin dimarahi. Kenapa kamu dimarahi? Ya, saya waktu itu berbuat maksiat. Nah, goblok kamu. Kalau kamu menjauhi orang yang saleh, yang marah ketika kamu bermaksiat, berarti kamu akan dekat dengan orang-orang yang ridho ketika kamu bermaksiat. Dan itu berbahaya. Demikian ucapan Ibn Abbas, dikeluarkan oleh Ibn Jarir At-Tabari dan Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq al-afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Tidak maksimal karena sedang sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.